Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa untuk semester 5 ini. Di mana kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah peraturan perundang-undangan, di mana dalam mata kuliah peraturan perundang-undangan ini untuk pertemuan kedua ini, materi dari mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam undang-undang kesehatan dalam suatu kaidah sosial. Eh, Oke. Di sini dalam suatu kaidah sosial dalam hukum perundang-undangan di sini ada beberapa pendapat ahli terkait kaidah sosial dalam hal perundang-undangan ini dalam perundang-undangan kesehatan ini. Di mana di sini ada menurut Kusnadi pada tahun 1989, ada juga pendapat dari Subagio tahun 1992 dan pendapat dari Hussein tahun 1995, di mana kaidah atau norma sosial merupakan perumusan satu pandangan tentang perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan, untuk mencegah gangguan-gangguan atau bentrokan kepentingan manusia atau mencegah terjadinya win-loss. Di mana dalam kaidah sosial dalam peraturan perundang-undangan ini saya bagi menjadi beberapa aspek, baik itu dilihat dari aspek kehidupan pribadi maupun aspek kehidupan antar pribadi. Di sini bisa kita lihat kaidah sosial dalam perundang-undangan dalam kesehatan dari aspek kehidupan pribadi. Di sini ada kaidah kepercayaan atau agama, kemudian ada kaidah kesusilaan. Kemudian dari aspek kehidupan antar pribadi, di sini ada kaidah sopan santun, adat, tata krama, dan etika. Dan yang kedua itu kaidah hukum. Untuk kaidah keagamaan di sini dari aspek kepribadian, di sini bahwa ada kaidah keagamaan juga disebut kaidah kepercayaan atau kaidah religi. Ciri-ciri dari kaidah ini sebagai berikut: ditujukan kepada kewajiban manusia terhadap Tuhan dan diri sendiri, serta sasaran yang mempunyai sikap batin, tidak sikap luar. Sikap batin yaitu sikap seseorang yang tidak dapat diketahui oleh panca indera orang lain. Sikap lahir inilah yang menjadi, yakni sikap seseorang yang dapat diketahui oleh panca indera orang lain. Misalnya marah, cemberut, melotot, memukul, dan lain-lain. Sikap lahir seseorang dapat berbeda dengan sikap batinnya. Misalnya, si A tersenyum dengan hormat kepada si B atau pimpinannya. Padahalnya sebenarnya hati si A sangat membenci si B. Contohnya, misalnya A pura-pura lemas agar disangka sedang puasa, padahal tidak berpuasa. Jadi dalam konteks ilmu perundang-undangan ini adanya aspek-aspek terkait di dalamnya itu kaidah di dalam hukum kesehatan itu sendiri. Salah satunya adalah kaidah dalam keagamaan. Nah, di mana dari kaidah keagamaan ini adanya suatu asal, di mana asal tersebut berasal dari Tuhan, serta sanksinya juga dari Tuhan, baik neraka dan surga. Misalnya jika melakukan zina maka akan masuk neraka, jika berzakat maka akan masuk surga. Janji sanksinya akan diterima setelah kita meninggal. Tujuannya penyempurnaan manusia agar tidak berbuat jahat tapi berbuat baik. Daya kerjanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kaidah tersebut. Dalam ilmu perundang-undangan di bagian hukum kesehatan, adanya keterkaitan terhadap pembuatan undang-undang ini yang dapat dilihat dari sisi keagamaan.
Di mana dalam sisi keagamaan ini dalam membuat perundang-undang harus mempunyai suatu manufaktur religius yang baik untuk menerapkan bagaimana undang-undang itu bisa baik juga di dalam suatu masyarakat. Terus adanya kaidah kesusilaan, di mana dalam ilmu perundang-undangan mempunyai beberapa kaidah. Dan yang pertama tadi adalah kaidah keagamaan. Kemudian yang kedua ini adalah kaidah kesusilaan, di mana kaidah kesusilaan ini ditunjukkan kepada manusia secara individu, menyangkut kehidupan pribadi dengan sasaran nurani individu, bukan manusia sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Jadi sikap batin dari kaidah sosial ini mempunyai contoh, di mana contohnya itu si A tidak mau berbohong walaupun jika ia berbohong tidak akan diketahui oleh orang lain. Namun hati nuraninya sendiri yang akan malu atau sedih atau sakit jika berbohong. Kemudian asal dari kaidah kesusilaan ini ya, kesusilaan ini berasal dari manusia itu sendiri. Sanksinya lah dari batin sendiri tanpa ada kekuasaan dari luar. Jadi otonom dia bentuknya. Jika melanggar dari zina, menipu, mencuri, bohong dan lain-lain, maka timbulnya penyesalan. Ada rasa malu di situ, ada rasa takut dan lain-lain dalam hati nuraninya. Begitulah terbentuknya suatu perundang-undangan. Ketika seseorang membuat perundang-undangan dengan keadaan yang salah, maka di situ ada timbul rasa malu, rasa takut dalam mencetuskan suatu perundang-undangan. Baik itu menjadi contoh yaitu dalam undang-undang hukum kesehatan. Jadi sanksinya diterima semasa hidup di dunia. Nah, jadi diupayakan agar mahasiswa dapat memberikan suatu pelayanan terhadap pembuatan undang-undang nantinya bila memasuki tujuan kerja yang langsung tertuju kepada pola kesehatan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan inilah mempunyai beberapa kaidah, baik itu kaidah agama maupun kaidah kesusilaan. Disinilah mempunyai tujuan, di mana tujuannya adalah terbentuknya kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia. Daya kerjanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang ketiga ada kaidah etika, di mana di kaidah etika ini, kaidah ini sering disebut juga kaidah sopan santun atau kaidah tata krama atau kaidah adat. Kita sering mendengar ada orang yang dikatakan atau tidak tahu adat karena tidak sopan. Ditujukan kepada siapa, yaitu sikap lahirnya perilaku yang konkret dan formal, misalnya pergaulan, pakaian, bahasa, outdoor, out of atau gelegakan kentut di muka umum dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu kaidah etika. Asalnya ya dari rakyat juga, sanksinya untuk masyarakat, misalnya tidak tahu sopan santun, tidak tahu adat, ditegur, dicaci dan lain sebagainya, termasuk daya ininya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peraturan perundang-undangan untuk kaidah hukum di dalam hukum kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.